Saya dihubungi lewat Google Meet, di situ 1 jam. Dibuka tokonya semuanya, dijelaskan detail, langsung caranya gini. Langsung Mas, 200% naik Mas. Dari 500, langsung besoknya itu 1.300-an, kita harus kelabaan Mas. Kemarin sempat hampir 5.000. Puasa pertama masih 500-600 paket. Itu aku kayak ya sudah. Kalau dibandingkan ya Mas, kemarin saya nggak ngiklan itu sehari paling 300-400 paket. Itu pas momen ya Mas. Nah ketika saya ngiklan, berani ngiklan, otomatis kan dicarikan traffic sama TikToknya. Itu bisa naik sampai sehari 2.000 paket. Bahkan kemarin sampai 4.000 paket gitu. Kalau saya pernah baca, menurut psikologi manusia itu diracuni pertama, orang mempan, 2, akhirnya biasanya ketiga sampai kelima itu mereka akan beli. Nah, tugasnya GMV Mac adalah mencari orang-orang yang seneng ambil produk kita, ingin atau tertarik, jadi sampai bisa closing. Katakan gini wes, kita punya produk baru. Masa mau produk baru belum ada ulasan, terus kita sebarkan, orang mau beli, kan nggak mungkin. Ibaratnya ya kita ngiklan dulu biar orang itu tahu dulu produk kita, baru kalau orang udah tahu, baru ada closing kan. Jadi kalau orang iklan itu goalsnya apa dulu nih? Memperkenalkan produk dulu atau mau langsung closing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kumala Sinta, owner dari Oni Cantik yang berdomisili di Medali, Kediri. Oni Cantik itu awalnya karena saya suka drama Korea ya Mas ya. Jadi tokonya saya kasih nama Uni Cantik. Jadi Uni itu artinya kakak perempuan yang cantik. Apa yang dijual? Amplop lebaran. Jadi sudah dari 2023 terus bertahan sampai saat ini 2026. Oni Cantik itu awalnya kayak gak sengaja gitu loh Kak. Saya cetak, terus saya pakai printer rumahan, ternyata viral di 2023. Yang kebetulan di 2023 itu amplop-amplopnya itu masih yang biasa-biasa, yang 1 pak isi 10, 2000-an itu. Nah sedangkan saya ngeluarin yang bentuknya boneka-boneka lucu, yang amplopnya dipeluk kayak gini. Terus akhirnya 2024, 2025, 2026 ini saya terusin, karena kayak yang sengaja yang membawa hoki gitu loh Kak. Jadi sebelum di TikTok, kebetulan di 2020 apa 2021 saya lupa, saya kan awalnya di Lazada. Habis di Lazada, ternyata ada TikTok. TikTok dulu kan cuma buat joget-joget ya Mas ya. Terus setelah itu ada marketplace-nya. Di Lazada itu perabotan ibu-ibu, kayak pembersih jamur atau pembersih kamar mandi. Terus karena teman saya sudah di TikTok, saya di Lazada lumayan, sehari bisa 200-400 resi, akhirnya kita barter ilmu. Ternyata setelah saya pelajari, semua marketplace itu hampir sama. Kayak foto produk, terus ngisi harga, terus deskripsi, itu hampir sama. Cuma bedanya kalau di TikTok itu kita ngasih video. Kalau dulu di 2023 kan belum ada videonya ya di Shopee. Nah sekarang kan Shopee hampir mirip. Instagram pun juga ada Reels-nya, bisa buat keranjang kuning juga sekarang. Jadi hampir sama sebenarnya kalau semua mau dipelajari. Kebetulan saya suka desain. Misal ada barang yang unik tuh kayak ini bisa jadi apa ya? Kayak amplop peluk itu kan sebenarnya lewat di TikTok. Cuma itu dikasih permen gitu loh, bukan uang. Jadi bentuknya boneka terus dikasih permen mil kita 500-an itu. Terus ini kalau diganti uang kayaknya lucu gitu kan. Akhirnya tak coba bikin, tak desain. Terus habis itu tak print di rumah, tak gunting, tak foto, tak masukin di Lazada awalnya. Ternyata ada penjualan tapi kayak kurang. Karena emang produk heroku di Lazada kan ibu-ibu, kayak pembersih yang itu. Terus teman saya nyeletuk gini, Mbak kenapa nggak coba dimasukin ke TikTok? Akhirnya yuk iseng lagi tuh, cobalah siapa tahu. Ternyata setelah 7 hari, tak rutinkan untuk upload video kayak gitu, FYP di 7 hari, hari ke-7. Jadi kayak emang butuh konsistensi, apalagi dari 2023 sampai 2026 ya Mas ya. Jadi biasanya persiapannya itu H-4 bulan sebelum Lebaran. Kita cari ide, entah itu di Instagram, di Pinterest. Kadang kan banyak nih inspirasi. Terus nanti kita modifikasi. Terus nanti ya udah yang viral apa ya, yang bisa kira-kira orang suka dan bisa harganya juga nggak yang terlalu mahal. Jadi bisa diterima di semuanya. Bukan Lebaran aja sih Mas. Kayak kemarin Imlek itu juga saya ngeluarin desainnya juga kayak kartu. Terus tak kasih coklat emas gitu. Itu sampai ada pesanan dari Shopee tapi ya. Dari Shopee itu orangnya nge-DM untuk PT-nya itu sebanyak 1.000 piece. Khusus untuk Imlek. Jadi ada satu PT, custom, Mbak saya mau 1.000 gitu. Terus akhirnya ya itu terus transaksi di situ. Terus ada lagi kemarin dari Malaysia.
juga. Jadi kita kirim sampai Malaysia. Baru satu itu sih. Dari 2017. Itu kan zamannya BBM. Terus jual beli di Facebook ya Mas ya. Nah, aku sudah jualan itu dari 2016 akhir. Tapi kan dulu jualannya lewat Facebook. Terus grup-grup masuk grup. Terus lewat BBM. 2020 mulai merambah ke marketplace. Di 2020 diajak temanku itu untuk ayo sekolah Lazada gitu. Agak kaget sih karena waktu itu jualannya herbal kan, yang 2016 sampai 2020 itu batinnya lumayan kan Mas, labanya satu botol hampir 50.000. Terus diajak di Lazada ini karena barangnya kita yang milih bebas, itu batinnya kayak 1.000-2.000 tok gitu loh. Mari saya ketewu, ning sewu kan kayak 1.000 gitu loh Mas. Tapi ternyata karena meremehkan ya Mas ya. Yang dari 1.000-2.000 itu orang beli kan nggak cuma satu. Katakan labanya cuma 1.000. Terus orang kan beli ada 5, ada 10, berarti kan udah 10.000. Terus sehari bisa 100 resi, 200 resi, itu kan sebenarnya sudah lumayan tuh Mas. Jadi di situ dulu ternyata sewu itu kalau berkali-kali lipat juga banyak hasilnya. Dari Facebook, terus 2020 baru belajar Lazada, terus di 2023 belajar TikTok sampai sekarang. Dan masih upgrade terus. Yang ramah sama pengusaha. Lebih baik kita coba semuanya Mas. Kalau saya ya, memang ada teman saya yang pintar di Shopee, tapi nggak bisa di TikTok. Kalau saya kan memang rezekinya di TikTok awalnya. Tapi di Lazada saya sebelum di TikTok, saya di Lazada juga menurut saya ya alhamdulillah dengan segitu gitu loh. Orderan sehari 100-200 paket sampai 400 paket kan alhamdulillah. Jadi kayak menurut saya apalagi untuk yang newbie, mending dipelajari semuanya. Pelajari satu dulu, nanti kalau sudah, itu semuanya hampir mirip. Lazada, Shopee, terus TikTok itu mirip semua. Tinggal mungkin nanti misal videonya di-upload di TikTok, kita upload juga di videonya di Shopee. Masukkan juga di Instagram, tautkan sama keranjangnya Shopee. Kan bisa sekarang. Jadi di Instagram tuh sekarang bisa jantol nih keranjang kuning. Jadi semua tak pakai. Belajar. Kita nggak pernah tahu nanti di mana itu yang akan pecah telur. Jujur Mas, tahun ini sebenarnya saya agak pesimis. Iya, serius. Biasanya kan lebaran kurang 2 bulan, itu orderan wis lumayan Mas. Kayak sehari itu bisa 100-200 gitu. Kalau di flashback di tahun-tahun sebelumnya ya, 2 bulan sebelum lebaran ki affiliate-nya udah pada gemar live dan lain-lain. Tapi di tahun ini tuh kayak stuck gitu loh. Sehari itu cuma 400-500 paket. Bahkan di awal puasa kemarin itu cuma 500-600 paket. Aku kayak wis pasrah itu Mas. Kayak ya Allah kita tahun ini iso nggak ya gitu. Kayak tahun-tahun sebelumnya. Terus ternyata sebelum puasa kurang 2 minggu, salah satu jasa pengiriman mengadakan kayak pembelajaran. Saya tahu TikTok, tapi saya belum tahu semuanya. Kan pasti kita ada celahnya ya Mas. Setahu kita pun pasti ada celahnya kan. Terus di situ sama supervisornya jasa pengiriman itu, Mbak ikut toh gitu. Itu di Madiun. Nah di situ ada materi yang saya butuhkan. Terus saya itu kayak iki materi yang tak butuh nih. Tapi kok ada yang Madiun kan ya lumayan ya Mas. Saya itu diem. Terus habis itu kayak tiba-tiba kayak tak wes tak niati ya Allah tolabul ilmi gitu kan. Akhirnya saya berangkat Mas ke Madiun itu. Karena ini mau momen puasa, aku pengen GMV iki, ya apa cara kerjanya gitu loh. Tak niati ke sana, berangkat ke sana, ilmunya ada. Tapi kan kayak isi kulitnya tok toh Mas. Ya istilah aku kayak iki kulitnya tok saya gitu. Iki terus ya apa cara aku mempelajari, memperdalami gitu kan. Terus habis itu saya bikin story karena sama sana penyelenggaranya suruh nge-tag 3 akun kan. Tak tag. Terus tiba-tiba ada DM masuk. Mbak, saya minta di-tag dong mau tak repost gitu. Ya udah, beliaunya saya follow, saya tag, terus akhirnya beliau merepost postinganku yang di Madiun itu Mas, yang pembelajaran itu. Terus setelah itu orangnya itu kan tak lihat profilnya terusan Mas. Ternyata beliaunya itu orang TikTok. Terus habis itu saya bilang, ya saya akui kelemahan saya di GMV Mac karena emang saya belum tahu dan saya bingung mau tanya kemana gitu loh. Terus setelah itu beliaunya menjelaskan Mas. Intinya saya dihubungi lewat Google Meet. Di situ 1 jam dibuka tokonya semuanya, dijelaskan detail langsung caranya gini. Langsung Mas 200% naik Mas. Iya, aku kayak ya Allah. Jadi saya tuh nggak nyetok Mas. Awal itu yang packing cuma 3 orang loh. Iya itu sudah masuk puasa. Hari pertama kemarin tuh masih 3 orang. Sekarang 15 orang di belakang. Itu saya nggak nyetok sepesimis itu kemarin. Langsung kayak ya Allah ternyata kan apa yang tak batin sing
yang tak harapkan. Niatku ke Madiun belajar GMV Mac, ya mungkin di sana belum dapet ya Mas. Ternyata setelah pulang dari sana, setelah nyampe rumah, ternyata dipertemukan dengan orang tersebut. 1 jam loh Mas. Maksudnya kayak, ya alhamdulillah orang baik selalu datang di waktu yang tepat ya. Maksudnya Allah itu selalu mengirimkan pas ngoten loh waktunya. Itu saya kayak masih nggak percaya sampai sekarang. Dari 500, langsung besoknya itu 1.300-an, kita harus kelabaan Mas. Ya dari 3 orang loh Mas yang packing, 4 orang sama saya masih terjun packing. Itu pas puasa, mari sahur sampai jam 9 malam. Jadi kayak kadang ada momen aku pengen ngewangi gitu. Kemarin sempat hampir 5.000. Puasa pertama masih 500-600 paket. Itu aku kayak ya sudah. Dan Allah ngirimkannya kok. Yo pas yang tak kepengen kan, aku pengen barang yang ini yang keluar gitu kan. Terus habis itu, ya bener dikabulkan Mas. Intinya itu GMV Mac itu, kita kan punya affiliate. Saya seller, kita punya affiliate. Terus kalau kita inginkan GMV, videonya para affiliate ini disebarluaskan ke orang yang seneng ngambil produk kayak kita. Jadi misal nih, pernah kan kita scroll, aku suka amplop model ini. Terus tak skip sih lah. Gang beberapa kan mesti kayak ada amplop ini lagi yang muncul. Nah itu tugasnya GMV Mac tuh kayak gitu. Kalau saya pernah baca, menurut psikologi manusia itu diracuni pertama, orang mempan, 2, akhirnya biasanya ketiga sampai kelima itu mereka akan beli. Nah, tugasnya GMV Mac adalah mencari orang-orang yang senang ambil produk kita, ingin atau tertarik, iya, jadi sampai bisa closing. Jadi video yang mentautkan keranjang kuning punyanya kita, itu akan diiklankan. Nanti kita ada settingannya kan, ROI-nya mau berapa, budgetnya berapa, kayak gitu. Itu terima kasih kepada guru saya. Terima kasih kepada Mas Diki. Kemarin Mas itu kayak sampai meluangkan waktunya di tengah-tengah beliau kerja, sampai 1 jam nge-zoom, memberikan ilmu yang Masya Allah. Saya juga agak kaget sih Mas, kayak kok ada orang sebaik itu gitu. Nah, jadi saya kan awalnya pernah ngiklan GMV Mas. Jadi sebelum ketemu sama Mas Diki, sebelum diajari Mas Diki ini, saya pernah ngiklan GMV. Tapi kayak ngawur gitu loh Mas. Karena nggak tahu pakemnya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya kan. Itu menurut kita juga boncos. Tapi tergantung kita goalsnya apa. Kita ngiklan itu untuk memperkenalkan produk kita, memperkenalkan, iki loh aku punya produk ke orang, atau ke closing. Nah, di sini kadang orang kan yang bingung yang itu. Katakan gini wes, kita punya produk baru. Masa mau produk baru belum ada ulasan, terus kita sebarkan, orang mau beli kan nggak mungkin. Ibaratnya ya kita ngiklan dulu biar orang itu tahu dulu produk kita. Baru kalau orang udah tahu, baru ada closing kan. Jadi kalau orang iklan itu goalsnya apa dulu nih? Memperkenalkan produk dulu atau mau langsung closing. Tapi kalau mau langsung closing kayaknya sulit nggak sih? Kalau itu produk baru, kayak gitu. Jadi goalsnya apa dulu? Kalau emang baru ya udah kita iklanin. Kita perkenalkan ini loh produk kita, benefitnya ini. Baru nanti kalau orang udah, oh ini apa sih kok Candy mau lewat terus gitu kan. Akhirnya mereka akan penasaran, barulah di situ terjadi closing. Kayak gitu. Jadi kita perkenalkan dulu. Produk ini sebelum kita kasih harga, kita kasih biaya iklan sekalian. Jadi ketika kita ngiklan, kita kan otomatis orang kan mikirnya ini kok boncos enggak gitu kan. Tapi yang pernah saya lakukan ketika saya ngiklan, itu orderan semakin banyak, semakin naik. Terus kalau kita nggak ngiklan, ya memang turun. Karena kan emang trafficnya kita nggak dibantu disebarin. Kalau nggak mau terlalu boncos gitu loh, bisa digitu kan. Kalau saya mending iklan sih Mas, karena kan produk kita disebar ke banyak orang. Sebenarnya kalau di TikTok itu semua kebacanya algoritma ya Mas. Algoritma itu kan robot ya Mas. Misal gini, saya dengan budget sekian, kita ngeluarin uang 100.000. Aku mau dapat 1 juta. Berarti kan itu ROI 10, ya kan? Terus habis itu ketika kita minta ROI 10, otomatis si algoritma ini kan mencari bisa target enggak gitu kan. Kalau enggak berarti dia kerjanya agak sulit. Bisa disesuaikan dengan timingnya. Kayak misal nih pas mau tanggal kembar, 10 hari sebelum tanggal kembar kita ngiklan. Terus pas orang tanggal akhir bulan kan gajian. Jadi mulai tanggal 25 sampai tanggal kembar itu kan kita bisa mulai dari situ. Nanti kalau hari-hari biasa, misal hari-hari biasa 1 juta, 2 juta, pas tanggal kembar kita bisa budget 5 juta, 10 juta gitu sehari. Kan bisa digitu kan. Jadi nggak harus 1 bulan ngiklan dengan nominal yang sama kan. Kalau dibandingkan ya Mas, kemarin saya nggak ngiklan itu sehari paling 300-400 paket. Itu ya pas momen ya Mas. Nah ketika saya ngiklan, berani ngiklan, otomatis kan dicarikan traffic sama TikToknya. Itu bisa naik sampai sehari 2.000 paket. Bahkan kemarin sampai
4.000 paket gitu. Algoritma itu membacanya 7 hari. Jadi kita cobanya ya 7 hari. Jangan 1 hari, iki kok oleh semene, besoknya kok semene maneh. Itu kan algoritma aja belum kenal medan perangnya gitu. Gak apa-apa, kita coba 7 hari dulu. Itu kayak kalau kita jualan offline, nyebar brosur. Nah, kalau di online kita pakai GMV itu gitu loh. Sebenarnya sama aja kan, kalau mau dianalogikan ya kan. Seberapa penting device atau laptop untuk pekerjaan Mbak Kumala? Sangat penting banget ya Mas ya. Apalagi kalau saya kan jualannya amplop lebaran. Terus kadang juga misal tahun baru kan kalender yang lucu-lucu itu. Otomatis kita butuh untuk ngedit kan Mas. Jadi butuh penyimpanan yang besar. Sangat ngaruh banget kalau milih laptop itu yang penyimpanannya besar. Terus yang dibawa kemana-mana enteng kayak gitu. Sama mudah pengoperasiannya. Pakai Asus ExpertBook P3 Mas. Sebelum-sebelumnya juga pernah pakai Asus? Asus juga, beda generasi aja. Itu kan sama kayak yang pas tak ngisi di kelas pecah telur itu kan Mas. Itu kan Asus. Cuma sekarang udah pakai Asus ExpertBook P3 itu. Dari 2020 kayaknya sampai sekarang. Betul. Jadi dari Lazada berarti Mas. Dari awal jualan Lazada. Jadi kalau kita buka seller center, dan itu kan dashboardnya banyak banget. Apalagi kalau nyeting GMV, terus kita masuk ke ads-nya itu agak lelet, itu butuh RAM yang gede memang Mas. Butuh kayak yang cepat bagus gitu loh. Betul, termasuk ketahanan baterainya. Support banget, apalagi untuk ngedit-ngedit itu kan enak toh Mas. Fast charging itu ya 45 menit itu udah 70% lebih Mas. Pakai Type-C colokannya. Kita nggak perlu bawa yang banyak kabel lagi gitu loh Mas. Kan sekalian. Ini kan desainnya ramping ya Mas, slim gitu. Jadi kalaupun mau kita buat kerja di luar, kayak mau di kafe, itu tetap oke. Karena kan enak Mas bawanya. Terus ada garansinya sampai 3 tahun kan itu kalau Asus itu. Kan lumayan. Itu sampai baterainya juga digaransi 3 tahun. Biasanya kan kalau yang lain itu nggak sampai segitu ya Mas, cuma setahun. Nah ini Asus ini baterainya bisa sampai 3 tahun garansinya. Cewek ya Mas, kadang kan wis kesel bruk gitu kan. Terus kalau nggak gitu ketindihan kita bruk-bruki entah buku, entah HP, itu tuh yang ini kuat banget itu loh Mas. Aman Mas, karena ini kan bahannya udah military grade gitu. Jadi kalaupun mau ketumpuan buku atau kesenggol-senggol itu aman. Mulai dari rekap data, terus ngeprint resi, untuk ngedit di Canva itu semuanya ada di situ Mas. Bahkan iklan-iklan juga di situ. Mau dibawa kemana-mana ringan, sedangkan saya kan kadang kerja di rumah, kadang kerja pas ngumpul sama teman-teman. Terus habis itu kegiatannya kan kalau di rumah juga untuk ngeprint resi apalagi sampai 2000 resi ya Mas ya. Jadi Asus ExpertBook P3 ini solusi buat pekerja rumahan kayak aku kayak gini Mas. Karena udah ada dukungan AI-nya yang cerdas, terus fleksibilitas untuk upgrade-nya. Apalagi untuk seller center yang saya sebutkan tadi butuh yang prosesornya tinggi. Saatnya upgrade device bisnis kamu dengan Asus ExpertBook P3, built for worry free business, trusted by IT expert. Pilih P3 sekarang dan rasakan kerja harian yang makin kenceng, rapi, aman, tanpa drama. Jadi karena dari kecil memang seperti sendiri karena jauh dari ayah, jauh dari mama. Terus kan dulu di Jawa Tengah itu kayak Tuan Putri. Terus di Blitar itu benar-benar kayak 180 derajat. Dan di situ sendiri itu terbiasa gitu loh Mas, sendirian. Dan ketika itu mungkin kalau saya nggak di posisi itu, mungkin nggak akan jadi Kumala yang sekarang. Dulu mungkin menyalahkan keadaan ya. Mungkin menyalahkan kedua orang tua, tapi ternyata memang healing itu penting. Mungkin karena umur saya sudah 30 lebih, saya juga selalu belajar untuk tidak mau menyalahkan siapapun. Dan hikmahnya ketika saya di posisi ini, mungkin kalau nggak di posisi yang seperti dulu, nggak ada bagaimana bisa kuat, bagaimana bisa bertahan, harusnya bagaimana, upgrade-nya bagaimana, mungkin aku nggak akan di posisi sekarang. Di Solo itu kalau dibilang nenek itu ya kecukupan Mas, karena mungkin di kota ya, jadi uang itu ada. Tapi kalau dari pihak ibu saya, memang itu menengah ke bawah. Ibu saya pembantu rumah tangga, tapi di luar negeri. Jadi saya dari kecil kelas 1 SD mau naik ke kelas 2 sampai usia saya 30 tahun baru jadi satu sama mama. Tiap hari telepon, cuma kan aksesnya dulu nggak kayak yang sekarang. Mama saya tipikal yang saya minta uang selalu dimarahi. Jadi kan kadang gini Mas, ada yang anak tunggal itu apa-apa minta dikasih. Kalau mama saya nggak akan dikasih. Kayak
iki jatahmu ya sudah, iki cukup no. Dan dari SMA memang saya sudah seneng ngotak-ngatik kayak kain flanel tak bikin bros, tak bikin bando, tak jual. Jadi memang dari dulu suka dodolan Mas Isan. Tuh, mungkin dari kakek saya yang di Solo itu kan memang jualan sate kambing, gulai kambing. Terus kata mama kalau yang kakek di Blitar itu memang juga jualan tebu gitu loh Mas. Mungkin gennya yang menurun itu. Jadi dulu itu Mas, saya tuh sebenarnya pengen kuliah dari SMK. Tapi dulu itu karena mama kan belum punya rumah. Terus dulu kan masih kayak kabur-kaburan kan kalau kerja di luar negeri. Terus sampai saudara tuh bilang, nyapo kuliah, cah wedok lo bakal yo ning pawon. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak kuliah. Serius Mas, mungkin karena dulu belum melek teknologi ya. Kalau anak sekarang kan sudah banyak edukasi untuk ya kita itu investnya leher ke atas gitu kan. Kalau dulu kan nggak Mas, apalagi saya di desa. Akhirnya saya nggak melanjutkan kuliah karena memang melihat mama ilegal. Ilegal itu kalau di sana kan kabur-kaburan Mas, diuber-uber polisi kayak gitu kan. Yowes intinya yang lain sudah punya motor dan lain-lain, saya belum ada kayak gitu. Terus karena saya suka kayak bikin kue kering kayak gitu-gitu, pokoknya tak adol Mas. Apa yang bisa tak jual itu tak jual. Terus setelah itu kan tadi tanyanya kuliah. Kebetulan sekarang saya kuliah, terus mulai bulan depan ini semester 2. Penting nggak penting, tapi menurutku kayak setahu-tahunya kita pasti ada celah yang nggak tahu gitu loh. Jadi tetap belajar terus kan. Kebetulan yang tak ambil ini manajemen bisnis. Saya nggak tahu nanti penting atau tidak, tapi nanti insya Allah penting sih Mas. Kalau kita cari ilmu kan, kita nggak pernah tahu nanti kita dapat relasi atau dapat ilmu. Jadi kayak pertama tadi tujuanku kan ke sana, saya pengen tahu GMP itu apa. Dan ternyata Allah pertemukan dengan relasi juga, ilmu juga, relasi juga. Kan di situ kita jadi kayak semangat, orang ini bisa, oh berarti aku juga insya Allah bisa gitu. Kalau masalah healing ya saya healing Mas. Cuma ada waktunya kayak 1 bulan sekali tuh harus belajar, keluar, itu penting banget. Pencapaiannya apa ya Mas ya? Kalau yang udah didapat dari jualan amplop, yang pertama yang saya capai itu adalah dulu cita-citaku itu pengen punya mobil expander di tahun 2019. Ternyata bener loh, ketika kita berdoa langsung nyebut, itu dikabulkan entah 5 tahun kemudian gitu. 2019 itu kayak pengen banget, terus kayak di depan mata, pengen expander warna hitam. Dan Allah kabulkan di 2023, yang tak pilih expander tahun 2019. Nggak nyangka kan Mas? Ya nggak tahu, akan namanya perempuan itu kan nggak ngerti iki mobil tipe piro, tahun piro, saya nggak tahu kayak gitu-gitu Mas. Aku seneng iki ya wis ini gitu. Dan kenapa kok nggak beli yang baru? Karena bukan nggak mampu, sebenarnya mampu, tapi kayak aku seneng iki terus ya apa gitu loh. Bisa beli yang baru, tapi kayaknya lebih waktu itu yang second aja nggak apa-apa. Kan bisa diajak kemana-mana. Terus saya pengennya umrohnya tiap tahun Mas. Jadi kayak ada rasa rindu ketika kita belum sampai sana. Kayak kadang lihat FYP TikTok itu bisa nangis. Kayak kangen tenan. Tuh, afirmasinya saya inginnya umroh tiap tahun. Dan itu 2023-2024 tercapai. Terus di 2024 saya kan doanya saya mau ke sini tapi nanti sama pasangan gitu. Jadi 2025 saya nggak ke sana. Ya karena emang belum ada pasangan. Tapi insya Allah 2026 udah ada kok Mas. Saya itu merasa dulu waktu masih berumah tangga, itu rezeki ada aja Mas. Terus after divorce itu kan patah hati dan menghabiskan lumayan banyak uang ya Mas. Tak buat healing Mas. Tapi saya merasa ketika saya after divorce ini, kayak yang dulu saya di belakang layar, 2024 itu saya masih di belakang layar Mas. Kan divorce-nya 2023. Terus 2024 itu kayak jadi kepompong gitu loh. Lah terus di 2025 ini kayak mulai banyak relasi. Karena saya mulai masuk ke kayak komunitas, kayak teman-teman yang komunitas belajar, jadi lebih bisa mengenal. Dulu saya nggak tahu gimana cara memanajemen tim. Saya dulu cuma punya admin 1 tok, itu pun packing. Soalnya adminnya saya sendiri. Sekarang udah punya 15. Jadi kayak ternyata relasi sepenting itu. Komunitas belajar kayak gitu sepenting itu gitu loh Mas. Terus setelah divorce itu, saya merasa kayak orang-orang kan mulai kenal tau jenis Mbak Kumala gitu. Bahkan kemarin admin saya itu beli tin ball. Nah itu kan buat ngirim amplop. Ada amplop yang dikirim pakai itu. Nah orangnya tanya, kok belinya banyak mentok Mbak gitu. Buat wadah amplop loh, amplop apa gitu. Amplop lebaran, loh jangan-jangan yang dipecah telur itu gitu katanya Mas. Serius itu adminku digitukan. Terus oh iya yang itu. Setelah itu admin kan pulang, dia cerita, oh, Mbak Kumala terkenal ya gitu.
Saya juga nggak menyangka sampai orang itu juga tahu. Ternyata ya alhamdulillah, mungkin dari ceritaku yang sebelumnya di Pecah Telur banyak menginspirasi. Apalagi untuk anak-anak broken home yang memang dari kecil belum rezeki di orang tuanya. Kalau kita tuh mampu loh, gitu. Nah, jadi uniknya Mas ya, alhamdulillah itu gini. Divorce kan 2023. Terus saya itu punya temen juga, admin juga. Nah, kita sering sharing-sharing di situ karena saya juga suka belajar psikologi. Jadi saya dikenalkan sama salah satu kayak coach ya, aku nyebutnya coach, itu di Jakarta Mas. Saya di sana selama 3 hari, di situ kita kayak diajarin untuk ojo ngabeh nyalahne uang gitu loh. Coba kita petani diri kita sendiri. Jadi kita nilai diri kita sendiri. Di situ saya muhasabah, saya tulis semuanya kayak kenapa kok bisa kadang memang orang tua bercerai, anak cerai. Itu kan ada sebabnya. Kalau orang awam bilangnya karma. Tapi sebenarnya itu kita bisa putus, Mas. Itu kita bisa putus itu. Selama kita kayak sadar, dan setelah divorce itu saya belajar banget. Ternyata seni memahami laki-laki seperti itu ya, Mas. Jadi bahasa cinta manusia itu ada banyak. Ada 5 kan, ada yang bahasa cintanya itu bukan yang di kata-kata, ada yang di perhatian. Di situ saya banyak belajar, terus muhasabah juga. Ternyata kalau kita nggak hobi nyalain orang, bisa jadi kita yang salah. Jadi apa-apa itu kayak dibalik nih ke diri sendiri. Terus akhirnya kalau kita sudah sembuh dengan diri sendiri, itu nanti nariknya juga akan yang sefrekuensi gitu. Pembelajarannya tuh mungkin nenek saya kan dulu juga sama, divorce. Terus ibu saya juga divorce. Harapannya kan karena saya sudah terlanjur, berarti saya yang harus bisa memutus itu kan. Jadi saya harus sembuh dulu biar nggak ditularkan ke anak-anak. Jadi saya sampai sekarang masih mempelajari itu. Itu bisa dipelajari. Alhamdulillahnya anak-anak itu nurut semua gitu loh. Terus jadi gini, kalau guru saya itu bilang, apa yang kamu dapat dari orang tuamu itu jangan diwariskan ke anakmu. Jadi dulu mungkin nenek saya bahasanya agak kasar ke mama. Akhirnya mama sebenarnya kayak ngongkon, tapi bahasanya kasar atau nadanya tinggi. Nah kayak gitu. Dulu saya sering kayak gitu Mas. Ternyata kalau kita bisa memutus itu juga bagus. Guru saya cuma bilang gini, perbaiki sih dirimu, baru engkau sekitarmu berubah. Ketika saya dulu manggil anak-anak dengan bentakan, opolnya Neni langsung des tanpa tahu kenapanya, itu tak rubah Mas. Tak rubah ketika saya manggil anak saya itu kayak, Kak sini bunda minta tolong gitu kan. Oh nggih bun, nah di situ saya baru sadar. Ternyata ketika bahasa yang kita sampaikan beda, dia responnya juga beda. Terus saya baru paham ternyata itu yang dimaksud guru saya, kalau kita berubah, orang lain juga akan ikut berubah. Itu saya sadarnya di situ Mas. Buat teman-teman yang di luar sana, jangan pernah takut untuk memulai. Karena bisa jadi dari keisengan kita, itu membawa kehokian buat kita. Semangat terus, jangan pantang menyerah dan cintai diri sendiri. Sarang heo, go mau!